Pukul 6 pagi. Ini bukan hanya perjalanan 32 km, ini adalah perjuangan melawan jurang digital yang menganga di jantung Desa Lakwati, Kabupaten Al. Akses ke Desa Lakwati adalah ujian nyata. Jalanan sering disebut medan neraka. Untungnya saat ini musim kemarau sehingga jalurnya masih bisa untuk dilewati. Setelah melewati jalur aspal yang mulus, saatnya berbelok menuju tantangan, jalan berlubang dan berbatu, dan goncangan selama perjalanan. Setelah setengah jam mobil berguncang, Pak supir memutuskan untuk menyerah dan perjalanan harus kami teruskan dengan berjalan kaki selama kurang lebih 45 menit perjalanan. Mobil pickup bak belakang yang sudah dimodifikasi untuk area darurat penumpang ini memutuskan untuk menyerah karena tidak kuat mendaki dengan membawa beban yang sepertinya tidak mampu melewati jalur-jalur ini. Perjalanan terasa hangat karena kami bercengkrama bersama penumpang-penumpang lain. Setelah 45 menit berjalan kaki, perjalanan kami kemudian diteruskan dengan kembali menaiki pickup andalan kami, melanjutkan perjalanan yang masih tersisa menuju ke Desa Lakwati. Perjalanan kadang harus terhenti karena mobil butuh istirahat setelah pendakian panjang. Setelah menghabiskan waktu sekitar 4 jam perjalanan dengan segala drama-drama yang menemaninya, kami akhirnya hampir tiba di Desa Lakwati. Saya hampir tiba di mes tempat tinggal saya selama di sini. Itulah yang ada di depan mata dan bayangan tentang wajah binar anak-anak yang menanti kedatangan saya membuat lelah dalam perjalanan ini terasa tidak ada apa-apanya. Pembelajaran saya kali ini adalah implementasi coding dan kecerdasan artifisial yang berfokus pada penguatan berpikir komputasional, khususnya konsep pengenalan pola atau pattern recognition. Tahap pertama, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan ini dimulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran bahwa siswa akan belajar melihat aturan dan urutan di sekitar mereka, yang merupakan fondasi utama dari coding itu sendiri. Selanjutnya, saya memberikan penjelasan awal bahwa pola adalah bahasa yang digunakan robot dan semua hal di dunia dapat dipecah menjadi pola yang dapat diprediksi. Dan saya memberi contoh dengan deret angka pada matematika untuk mempermudah anak-anak memahami pola. Selanjutnya, untuk menjembatani jurang digital, saya memutar video pembelajaran yang relevan dari YouTube. Video ini berfungsi sebagai koneksi konkret yang menunjukkan bagaimana pola bekerja dalam sistem digital dengan jeda diskusi aktif untuk memastikan pemahaman siswa-siswa saya. Anak-anak sangat antusias dan tenang dalam memperhatikan penjelasan yang saya tampilkan dibarengi dengan pemutaran video YouTube tentang konsep berpikir komputasional. Selanjutnya, saya meminta siswa terlibat dalam permainan cepat, di mana mereka harus berpikir cepat menemukan berbagai kombinasi penjumlahan. Misalnya 10 tambah 5 atau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan tambah 5 yang menghasilkan angka 15. Aktivitas ini mengajarkan konsep dekomposisi dan analisis pola cepat sambil memacu antusiasme mereka. Selanjutnya saya membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk memecahkan 3 jenis pola. Pola warna lokal, pola angka lanjutan, dan pola ritme atau gerakan. Pola warna lokal menggunakan objek dan warna yang ditemukan di lingkungan sekolah. Pola angka lanjutan, deret angka yang melompat. Pola ritme atau gerakan menciptakan urutan gerak yang harus diulang. Diskusi berjalan aktif di mana siswa harus saling berargumen dan mencari aturan yang mendasari dari setiap pola.
Meskipun sudah menjelaskan instruksi dan menampilkannya di layar, tetap ada anak-anak yang belum memahami, sehingga saya perlu untuk menghampiri dan mendampingi mereka, menjelaskan lebih detail bagaimana cara menyelesaikan. Setelah itu tiba saatnya presentasi. Setiap kelompok perwakilannya akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan solusi dan proses berpikir mereka. Mereka harus menjelaskan mengapa pola suatu dapat berulang, membuktikan bahwa mereka memahami konsep algoritma urutan langkah dalam pemecahan pola tersebut. Dalam hal ini satu perwakilan siswa menjelaskan di depan dan teman-teman mereka harus bersiap untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Hal ini membuat suasana di kelas menjadi ramai dan menyenangkan. Setelah presentasi ini selesai, kami melanjutkannya dengan sedikit hiburan, yaitu kuis Word Will Spin. Sebagai evaluasi formatif yang menyenangkan, saya menggunakan kuis digital Word Will Spin the Wheel ini untuk menguji konsep pola dan algoritma sederhana secara cepat dengan elemen kejutan yang memicu antusiasme siswa saya. Dan saya sendiri cukup terkejut dengan antusiasme mereka, karena mereka meskipun di pelosok ternyata sangat aktif dalam menerima hal baru. Berikutnya kegiatan kami lanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi akhir yang harus dikerjakan secara mandiri. Setelah itu dilanjutkan dengan kesimpulan dan refleksi bersama siswa. Setelah itu pelajaran kami tutup untuk hari ini. Setelah seharian berjuang di kelas dan melintasi medan sulit, perjuangan saya beralih. Ini adalah tantangan terbesar guru di pelosok. Administrasi kurikulum merdeka. Bukan kemewahan fasilitas yang kami cari, tapi efisiensi dan kualitas dokumen aja. Kami mulai dari fondasi capaian pembelajaran. CP itu seperti tujuan akhir fase. Tugas kita mengubahnya menjadi tujuan pembelajaran yang kontekstual. Jangan hanya memahami bilangan, tapi mampu menghitung hasil panen cengkeh di kebun menggunakan penjumlahan. TP kita harus bicara tentang lakwati, lalu kita susun alur tujuan pembelajaran peta perjalanan logis bagi siswa. Nah, selanjutnya ini adalah sisi paling vital dan teknis. Kami membuka kalender. Langkah pertama menghitung hari efektif belajar. Kami mencoret libur dan hari raya. Kami bahkan harus mempertimbangkan waktu musim panen, kapan siswa mungkin berhalangan. Angka-angka ini hari efektif akan menjadi data mentah untuk program tahunan dan program semester kami. Kami memastikan alokasi waktu tidak hanya standar nasional tetapi realistis untuk kondisi alur tengah utara. Dalam hal ini saya juga berterima kasih kepada dukungan kepala sekolah, karena dukungan kepala sekolah adalah segalanya. Beliau memastikan waktu dan sumber daya tersedia. Rekan-rekan guru mereka datang dengan antusiasme tinggi, berani mencoba tool baru. Ini membuktikan gotong royong adalah alat paling efektif untuk meningkatkan efisiensi di sekolah terpencil seperti kami. Dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan antusiasme luar biasa yang kita tunjukkan hari ini. Sejak pagi kita berjuang dari analisis CP ke TP, merumuskan ATP yang kontekstual hingga harus berkutat dengan perhitungan hari efektif yang detail untuk prota dan promes. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Saat kita berdiskusi tentang alokasi waktu, itu membuktikan kita ingin program tahunan kita benar-benar fungsional dan sesuai dengan ritme hidup yang ada di Lakwati. Untuk efisiensi, sekarang mari kita percepat prosesnya. Saya memperkenalkan Gemini AI sebagai asisten kami. Kami memasukkan perintah spesifik tentang unplug coding dan konteks lokal dalam hitungan detik. Draft modul ajar muncul. KA menyusun kerangka. Tugas kami adalah memverifikasi dan memasukkan jiwa lokalnya. Kami melakukan ini untuk menghemat waktu yang biasanya terbuang untuk mencari literasi. Semoga kedepannya dapat terintegrasi ke semua mata pelajaran. Terima kasih.